Farah sampai di apartemennya dengan diantar oleh sopir utusan orang tua Daryl. Begitu sampai, ia langsung melempar tas dan juga tubuhnya di atas ranjang. Cih, apa-apaan? Harus tahu masa lalu masing-masing. Jadi kamu mau supaya Daryl tahu kalau sebenarnya aku itu mantan sugar baby kamu? Farah bermonolog. Farah langsung meraih tasnya dan mencari gawai miliknya. Berharap ada pesan dari Daryl yang bisa membuat hatinya sedikit lebih tenang. Dan ternyata memang ada pesan masuk. Daryl, jadi kamu seharian pergi jalan-jalan dengan mami? Lalu bagaimana dinner bersama orang tuaku? Farah menghela napasnya. Pesan itu sudah masuk 1 jam yang lalu. Farah, maaf baru bales. Aku baru sampai apartemen. Iya, seharian ini aku pergi bersama mami. Acara dinner bersama orang tuamu cukup menyenangkan. Kami makan dengan menu spesial tadi. Tak berselang lama, gawai milik Farah bersuara menandakan ada panggilan video masuk. Farah segera menjawabnya. Wow, dress baru, tanya Daryl langsung begitu panggilan video tersebut dijawab. Farah tersenyum kecut. Iya, mami kamu yang pilih. Kenapa? Cantik dan seksi. Jadi kamu pakai atasan yang sedikit terbuka begitu barusan. Apa kamu tidak jadi pusat perhatian tadi? Tanya Daryl. Aku nggak berani nolak sayang, kan mami kamu yang pilih. Jelas Farah. Memangnya kenapa? Bilang aja sama mami kalau kamu kurang nyaman pakai baju itu. Tampak jelas Daryl protes. Sudah, aku sudah bilang begitu pada mami. Aku sudah bilang kalau aku masih banyak punya baju. Tapi mami kamu memaksaku untuk memakai itu. Jadi bagaimana caraku untuk menolaknya? Jelas Farah. Gak bisa begini, mami gak berhak ngatur kamu sayang. Kenapa mami gak ada cerita kalau dia membelikanmu baju? Nanti aku akan protes pada mamiku. Aku juga dibelikan barang yang lain. Tas, sepatu, dan banyak lagi. Cecar Farah. Daryl tampak tersulut emosinya mendengar itu. Apa-apaan maksud mami? Kenapa membelikan kamu macam-macam? Apa mami pikir aku tidak sanggup membelikanmu juga? Farah menggedikkan bahunya. Sudah deh, jangan emosi cuma hal seperti itu. Bukan begitu, tapi kamu itu pacar aku. Aku bisa membelikanmu semua barang itu. Karena mami ingin memberikannya pada calon menantunya. Jelas Farah. Aku tetap tidak terima. Sungut Daryl. Terserah, aku ngantuk, mau tidur. Bye. Farah langsung menutup panggilan video itu. Ia malas kalau harus bertengkar hanya masalah kecil. Baginya ada hal yang lebih besar yang lebih membuat pusing. Kalau hal seperti itu saja Daryl bisa emosi begitu, lantas bagaimana kalau Daryl tahu jika Farah adalah mantan kekasih simpanan ayahnya sendiri? Bisa-bisa Daryl mengamuk, bisa juga hampir gila. Kembali suara gawai milik Farah berbunyi tanda panggilan video dari Daryl. Farah malas menjawabnya. Bukan apa-apa. Farah hari ini cukup kesal. Seharian diatur oleh ibu Daryl, Farah membiarkan gawai miliknya bersuara ribut. Sementara ia pergi mengganti bajunya dan membersihkan wajahnya dari sisa make up. Sekian menit suara gawai Farah tak berhenti. Farah tetap cuek. Setelah berhenti, Farah segera menonaktifkan gawainya. Ia melempar tubuhnya kembali ke kasur dan pergi tidur. Berharap dengan tidur kekesalannya menghilang. Saya khawatir dengan Nona. Apa tidak apa-apa? Soalnya begitu kemarin Nona tidak meminta saya untuk jemput ke sini, setelah itu tidak ada kabar lagi dari Nona. Jeffrey datang pagi-pagi ke apartemen Farah untuk menjemput Farah sekaligus memastikan kondisinya. Farah mendengus kesal. Ia pun berkacak pinggang. Jangan alasan, bilang aja kalau kamu diutus sama Daryl kan. Bilang sama Daryl kalau aku baik-baik aja. Dan lagi malas kalau mau ngajak berantem. Terang Farah. Jeffrey menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia jadi serba salah. Karena ia sendiri memang benar utusan Daryl. Daryl meminta Jeffrey untuk mengecek kondisi kekasihnya itu. Tapi Jeffrey tentu tak tahu alasan mengapa terjadi perselisihan semalam antara mereka. Hari ini saya agak siang ke toko, mau ke salon dulu.
ucap Farah kemudian. Oh, baik Nona. Farah segera pergi dari hadapan Jeffrey. Ia masuk ke kamar dan bersiap-siap. Tak berselang lama, Farah pun keluar dan telah mengganti pakaiannya. Ayo berangkat, Jeff, dan jangan lupa bilang ke bos kamu kalau aku baik-baik aja, ucap Farah cuek. Jeffrey membuntuti Farah di belakang. Ia mengeluarkan gawainya dan seperti biasa memberi informasi apa saja yang ia dapatkan ke Daryl. Sepanjang perjalanan Farah hanya terdiam, tak banyak bicara. Gawainya masih dinonaktifkan. Rasa kesal semalam masih membekas. Ia masih kesal juga dengan dirinya sendiri yang tak bisa berbuat banyak di depan orang tua Daryl. Harusnya Farah menolak untuk dibelikan macam-macam oleh ibu Daryl. Harusnya makan malam semalam tak pernah terjadi. Hal itu malah membuat ayah Daryl semakin mudah mendekatinya. Farah ingin terbebas dari ini semua. Ia tak mau terjebak dalam keluarga Daryl. Tapi satu sisi, ia masih menyayangi Daryl. Rasanya sangat rumit. Farah akhirnya sampai di salon Tamara. Ia segera turun dari mobil. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Kalau misalnya saya lama di dalam, kamu boleh jalan-jalan sekitar sini, kata Farah pada Jeffrey. Baik Nona, jawab Jeffrey. Hai, kamu Farah kan? Suara seorang perempuan tiba-tiba mengalihkan perhatian Farah. Ia spontan menoleh ke sumber suara itu dan mendapati Jessie tengah berdiri di belakangnya. Ia baru saja keluar dari mobil yang terparkir tepat di sebelah mobil yang Farah gunakan. Hai Jessie, sapa Farah dengan ramah. Jessie meyakinkan pandangannya melihat mobil juga orang yang berada di belakang kemudi. Tak salah lagi, ini mobil milik Daryl dan orang itu adalah asisten Daryl. Kenapa kamu datang dengan dia? Tanya Jessie langsung tanpa basa-basi. Matanya memandang bergantian ke arah Jeffrey juga Farah. Seketika itu Farah baru sadar kalau Jessie tentu saja mengenal Jeffrey. Dan Jeffrey malah kelupaan juga untuk menutup kaca mobilnya karena tadi masih mengobrol dengan Farah, tiba-tiba saja Jessie datang. Jangan-jangan kamu sekarang pacar Daryl? Tebak Jessie langsung. Tak mungkin kalau Farah pacar dari asistensi Daryl. Apalagi melihat barang bawaan Farah yang semuanya bermerek. Tentu tak mungkin ia menjadi kekasih Jeffrey. Farah menghembuskan nafasnya dengan kasar. Sepertinya hal ini tak perlu ditutupi. Biarpun ia sendiri malu karena mendapatkan bekas atau sisa dari Jessie. Iya, aku pacar Daryl, jawab Farah dengan yakin sambil memamerkan senyum lebarnya ke arah Jessie. Tampak jelas Jessie kaget. Matanya membulat saat mendengar jawaban itu. Kami baru berpacaran, imbuh Farah lagi. Sejurus kemudian Jessie kembali ke ekspresi biasanya. Satu sudut bibirnya terangkat. Wah, selamat kalau begitu. Rupanya Daryl cukup cepat mendapatkan pacar baru. Terima kasih, jawab Farah. Tapi kamu tenang aja. Dulu waktu Daryl bersamaku, dia cukup sopan dan tidak berani macam-macam terhadapku, terang Jessie. Oh ya, Daryl belum cerita hal ini denganku. Farah berbohong. Mau ngobrol denganku sambil nyalon di dalam? Tawar Jessie kemudian. Farah tersenyum lebar. Boleh,